Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin yang tergabung dalam LPTK UIN Sunan Gunung Jati, mahasiswa Kemenak yang siap mengikuti UKIN dan UP, dan saya bekerja atau berada mengajar di SD Muhammadiyah 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum soleh-solehah. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada materi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, kita berdoa dulu. Ya, Fatir, silakan pimpin doa. Billahi Rabbah bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya, absen dulu. Alhamdulillah. Oke, singkat aja ya. Hari ini Aina, Azalia, Banu, Dendi, kemudian Aisyah Mira, Gadiza, Nizam, kemudian Pangkala, Muhammad Fatir, Alia Ufaira, Barkah, Kiandra, Sanom. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya anak-anak semuanya. Baik, kita pada hari ini, apa kabar semuanya hari ini? Allahu Akbar. Dihancurkan tangannya ketika Allahu Akbar. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat semuanya. Kayaknya juga belum begitu semangat pagi hari ini. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Itu tepuk semangatnya salah. Kalau tepuk semangat, prok gitu. Ulang lagi, tepuk semangat. Tepuk semangat, prok yes, gitu. Lagi, tepuk semangat. Semangat. Yes. Kayak gitu ya. Baik anak-anak semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ya. Kita sudah berdoa. Kemudian tadi kita sudah tepuk semangat, tapi kayaknya nggak konsentrasi nih. Nggak konsentrasi. Coba bangun semuanya. Fokus ke Ustadz Amin. Yang Ustadz Amin sebut, kalian pegang, tunjukkan. Coba fokus ya. Pegang hidungnya. Lagi, fokus. Pegang kepalanya. Alhamdulillah. Pegang kupingnya. Ya, baik, duduk lagi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa. Ya. Hari ini kita berada pembelajaran materi kita adalah satu, pengertian. Yang kedua, tanda-tanda hari akhir. Kemudian proses di hari akhir apa saja, ya anak-anak semuanya. Kita lihat semuanya. Tadi kita sudah berdoa. Kemudian kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian sudah paham, sudah tahu semuanya tentang hari akhir atau hari kiamat. Ustadz mau tanya sekarang kepada kalian, apa sih yang kalian tahu tentang hari atau hari kiamat?
Ustadz tanya sama Pangkala dulu. Apa Pangkala menurut kamu hari kiamat itu? Apa? Keras suaranya. Hari terakhir. Hari terakhir, kata Pangkala hari terakhir. Ya, kata Pangkala hari akhir tuh hari terakhir. Mirip-mirip memang hari akhir, ya. Baik anak-anak, santai aja kita. Sarena, apa menurut kamu tentang hari akhir? Apa? Hari kiamat. Hari kiamat, kata Sarena, hari akhir, hari kiamat. Alia Ufairah, apa sih menurut kamu tentang hari akhir tuh? Hari berakhirnya seluruh kehidupan. Hari berakhirnya seluruh kehidupan. Kita lihat di gambar anak-anak itu ada banjir, ya, ada tanah longsor, ada gunung meletus. Ini juga tanah longsor. Mungkin sebabnya karena ada gempa dan yang lainnya. Ini adalah tanda-tanda, ciri-ciri hari kiamat kecil. Tapi ketika hari kiamat besar nanti juga akan terjadi anak-anak. Nah, kita disuruh banyak-banyak tuh berzikir, berbuat amal baik, sosial sama teman-teman, supaya bekal kita nanti cukup. Ada yang berani menghadapi hari kiamat? Tidak. Ada yang berani? Ada yang berani nggak? Gadiza berani hari kiamat? Nggak berani. Ya, Nizam berani Zam hari kiamat Zam? Enggak berani. Dendi? Enggak, Ustaz. Enggak Ustadz, enggak berani. Nah, anak-anak semuanya, subhanallah, Allah mengingatkan kepada kita, beruntung kita dikasih tahu tanda-tandanya tentang hari kiamat. Nah, kita masuk ya, persepsi hari ini bagaimana Allah sudah tampakkan tanda-tanda kiamat. Ya. Sangat banyak sekali tanda-tandanya. Sudah terjadi hampir setiap waktu, gunung meletus dan yang lainnya. Ya, baik kita lanjut. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? 1. Menunjukkan perilaku meyakini rukun iman yang kelima. Percaya kepada hari kiamat, rukun iman yang keberapa? Kelima. Kalau yang pertama rukun iman apa? Iman kepada Allah. Rukun yang kedua? Malaikat. Rukun ketiga? Iman kepada Kitab. 4? iman kepada Rasul. 5? Nah, itu dia tuh. Di poin nomor 1, menunjukkan perilaku meyakini rukun iman yang kelima. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita agar supaya 1. Menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Apa sih maknanya itu? 3. Menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri, ya, untuk berbuat baik, gotong royong di dalam kehidupan masyarakat, di kelas, kerja bakti, bersihin kelas, misalkan, ya, untuk menunjukkan sikap gotong royong. 4. Menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir. Jadi hari akhir itu ada perjalanan ya anak-anak. Mulai dari mati masuk dalam kubur, kemudian dibangkitkan, yaumul ba'ats, ada harinya juga. Alam penantian itu yaumul barzah di alam kubur. Kemudian setelah itu dikumpulkan yaumul mahsyar di padang, semua dikumpulkan tuh. Dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang jumlahnya miliaran, termasuk kita. Di situ mah yang namanya barkah nggak kelihatan setitik, fatir nggak kelihatan setitik, ya. Aisyah Mira nggak kelihatan, Sanum nggak kelihatan kemana gitu. Kemudian menunjukkan hikmah beriman kepada hari akhir. Itu tujuannya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjut. Apa itu hari akhir? Tadi sudah. Apa itu hari akhir? Tadi sudah ditanyakan ya. Hari akhir. Tadi Nizam sudah jawab hari berakhir. Alia Ufairah menjawab hari akhir itu hari berakhirnya seluruh kehidupan. Wow, berarti kita nggak bisa lagi ngelihat Serena, nggak bisa lagi ngelihat Amanda, nggak bisa lagi ngelihat Farzana, nggak bisa lagi melihat yang lain. Rian nggak ada lagi dilihat tuh, udah kiamat, ya.
Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan. Itu hari, coba Ustadz minta satu lagi yang menjelaskan hari akhir. Tadi Alia sudah. Coba nak, kamu apa hari akhir? Ayo. Hari di mana seluruh manusia berakhirnya kehidupan. Di dunia. Di dunia. Hari seluruh berakhirnya kehidupan di dunia. Berarti dunia juga sudah nggak ada. Dunia, langit termasuk dunia bukan? Iya. Bumi dunia bukan? Gunung, laut, bukit, istana, hutan, sungai, lautan tumpah. Hari berakhirnya seluruh kehidupan. Waduh, berat banget ya. Baik, kita lanjut ya. Hari akhir adalah, coba dibaca Nizam, baca hari akhir Zam. Binasa. Beriman dan meyakini akan adanya hari akhir termaksud dalam rukun iman yang kelima. Iya, jadi hari akhir anak-anak ini tadi sudah dijawab di awal sama teman-teman. Semuanya sudah jawabannya luar biasa, benar semuanya tuh. Hebat, takbir. Ya, hari hancurnya alam semesta. Nggak lagi berguna harta, duit yang banyak, tabungan di bank, celengan ayam kodok, celengan kodok, celengan ayam. Ya, kalian punya rekening, jumlahnya banyak, nggak ada gunanya. Kalian punya simpanan emas, nggak ada gunanya ketika sudah hancur. Ada orang yang perlu beras? Nggak. Ada yang perlu istana? Kalian punya istana bunker sekuat apapun hancur. Ya, nggak ada lagi yang mau. Ini makanan ayo, nggak ada yang lagi nerima infak, nggak ada lagi yang menerima sedekah. Masing-masing sibuk ya dengan dia berlindung. Apakah saya selamat? Saya mau kemana? Bingung nanti semuanya. Itu tertera juga tuh nanti di dalam ayat-ayat, khususnya di juz 30. Banyak yang bercerita tentang hari kiamat. Subhanallah. Anak-anak sebelumnya sudah juga pada hafal tuh ayat-ayatnya. Gimana arti-artinya kita belum begitu mendalami. Baik, kita lihat lagi hari akhir. Selanjutnya. Nah, ini dalil Al-Qur'annya. Baik, balik dulu deh. Sudah hafal semuanya? Salah satu surat dalil dalam Al-Qur'an, surat apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Ayo semuanya baca bareng-bareng dari Taus Basmalah. 1, 2. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul Baik, sadaqallahul azim. Anak-anak semuanya. Nah, sekarang anak-anak Ustadz coba tes, cek yang sudah hafal. Ustadz minta baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Katlea, diri sayang. Iya, baca surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Baik, Masya Allah, subhanallah, bacaannya cukup bagus. Sekarang Ustadz baca, kalian lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil
takunul jibalu kal'ihnil manfush. Oke, sadaqallahul azim. Nah, anak-anak semuanya, ini dalil Al-Quran, salah satunya yang berbicara isinya tentang hari kiamat, kejadian hari kiamat. Coba Dendi baca artinya. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Lanjut. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang Hamburkan. Surat apa? Al-Qari'ah. Baik, anak-anak semuanya. Ya, sekarang Ustaz tunjuk. Kamu langsung sambut baca. Yang ditunjuk namanya langsung baca ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga. Paham? Bisa dipahami anak-anaknya? Oke, Fatir baca ayat pertama. Rian, ayat kedua. Pangkal ayat ketiga. Ayat keempat. Watakunul jibal kal'ihnil manfush. Ayat kelima. Fa'amma man mawazin. Tak kelebihan itu, ya. Kelebihan ayatnya. Ya, anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya. Ini ayat dalil Al-Qur'an hari kiamat, Al-Qari'ah. Ada surat-surat lain yang juga artinya mengandung arti yang sama. Isinya juga bercerita tentang hari kiamat. Bahkan ada yang bercerita di sini sudah ada anai-anai. Ketika hari kiamat terjadi, bumi hancur, langit pecah terbelah, gunung-gunung berterbangan, laut tumpah, tanah-tanah sudah tidak bisa lagi kita pijak. Tanah yang keras, batu yang keras, seolah-olah seperti lumpur yang berair, yang namanya liufaksi. Itu pernah terjadi anak-anak di Indonesia ketika gempa Donggala di Palu. Tanah yang keras nak, yang buat lari-larian, lompat-lompatan, buat kalian selfie-selfie di pohon pinus, pohon yang indah. Tiba-tiba seperti gelombang air, pohon tenggelam, ketarik, rumah-rumah masuk ke dalam, seolah-olah nggak ada. Mobil-mobil masuk, istana udah semuanya hancur. Belum lagi gempa Aceh 2005 atau 2004. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari keburukan-keburukan, dan Allah selamatkan kita jadi fitnah hari kiamat. Baik. Kemudian, tahukah apa hari kiamat itu? Pada hari itu dalam surat Al-Qari'ah digambarkan manusia seperti anai-anai, debu-debu, kapas-kapas, berterbangan anak-anak, udah nggak tahu arah. Surat apa lagi ayo yang bicara tentang hari kiamat selain Al-Qari'ah? Al-Qiyamah, apa lagi? An-Naba, terus Al-Qiyamah, Al-Zalzalah juga, ya, Al-Haqqah, banyak banget tuh, juz 29, juz 30. Kalau kita baca nak, tadi Ustadz sudah jelaskan sebagian, ya. Bahkan di situ ketika hari kiamat besar terjadi, matahari terbit tidak lagi dari timur, tapi dari barat. Itu berarti sudah kiamat besar. Baik anak-anak, ini dia Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Baik anak-anak, lanjut. Ada jenis-jenis kiamat, macam-macam hari kiamat yang anak-anak ketahui, ya. Baik. Kiamat apa aja? Ada yang tahu? Kiamat sugro, kiamat sugro, dan kiamat kiamat sugro artinya apa? Kiamat kecil. Kiamat kubro? Kiamat besar. Kiamat kecil, kiamat besar. Apa sih tuh yang membedakan antara kiamat besar sama kiamat kecil? Kiamat besar dulu. Kiamat besar, Ustadz tanya nih sama kamu. Kiamat besar apa sih nak? Hancurnya semua alam semesta. Bagus, masya Allah. Ya, jawabannya subhanallah. Hancurnya semua alam semesta. Kiamat besar. Oke juga tuh. Ya, keren juga tuh. Ya, hancurnya semua alam semesta. Kimberly, apa Kim menurut kamu?
kiamat besar? Hancurnya seluruh alam semesta termasuk manusia, gunung dan lain-lain. Hancurnya semua alam semesta termasuk gunung, laut dan yang lain-lain. Iya, benar, ya. Nah, kita lihat. Tadi. Nih, kiamat sugro dulu, ya. Kiamat kecil, matinya seseorang atau sebagian. Kiamat sugro, artinya kiamat kecil yaitu matinya seseorang atau sebagian. Tadi kiamat kubro, ya. Sekarang kiamat sugro. Baik, kiamat kubro tadi, mati yaitu kiamat besar, hancurnya seluruh alam. Kim tadi sudah jawab. Tadi juga siapa tadi? Sudah jawab semuanya. Jawabannya masya Allah, subhanallah. Oke, ya. Kayaknya udah menguasai nih tentang materi hari kiamat. Apa semuanya udah siap mati? Udah siap mati semuanya? Belum. Oke, biar semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk malam. Oke, lagi. Sekarang kita tepuk gembira. Tepuk gembira. Yeay. Oke, ganti lagi. Sekarang H yang pertama, H yang kedua hi. Oke, tepuk gembira. Ketika hi digini dong, hi. Ya, lagi sekali lagi. Tepuk gembira. Ya, gitu. Pakai ekspresi hi. Kan gembira, hi. Kalau ha, bau. Pada pingsan semuanya. Ya, oke, tepuk semangat sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Ya. Oke, alhamdulillah ini luar biasa nih. Hari ini luar biasa, kelas 5 ya, belajarnya semangat semuanya. Baik, anak-anak semuanya, kita lihat lagi. Tanda-tanda kiamat kecil. Tapi sebelum dikasih tahu, diumpetin lagi. Ustadz mau nanya, kamu siapa namanya ya? Saina. Apa sih nak? Salah satu tanda kiamat kecil yang kamu tahu? Mati atau kematian. Mati atau kematian, curang. Tadi nyontek. No. Gadisa? Fitnah seseorang. Fitnah seseorang. Boleh, itu jadi fitnah juga. Latifah? Tanah longsor. Bagus. Kartelia? Gempa bumi. Bagus. Kamu? Tsunami. Tahu aja dia tsunami, masih ingat ya? Kamu? Banyak kemaksiatan. Masya Allah. Yang ini? Banjir. Sanum? Bencana alam dan perzinahan. Bencana alam dan perzinahan. Lengkap banget kayaknya dah. Yang laki-laki, Fatir, apa Tir yang kamu tahu? Longsor udah tadi. Rian? Kematian sudah tadi. Ada lagi nggak? Banjir udah tadi. Dendi? Gunung meletus. Gempa, oke. Ada lagi? Enggak. Baik. Kayaknya jawabannya tadi udah ada semua tuh. Sudah dijawab semua sama teman-teman, sama anak semua. Soleh-soleh. Masya Allah, tanda-tanda kiamat. Ya. Kiamat sugro tadi. Aduh, sudah disebutin semua. Munculnya beragam fitnah, udah bener. Hilangnya ilmu tadi yang belum. Hilangnya ilmu. Ilmu akan hilang, nak. Al-Quran nanti akan hilang tulisannya. Ilmu akan hilang dengan cara Allah akan mematikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang waro, ulama-ulama yang luar biasa, ya, yang ilmunya luar biasa Allah akan matikan. Bukan berarti ilmunya diambil naik, bukan. Ya, jadi hilangnya ilmu Allah akan matikan segera orang-orang ulama-ulama yang waro, yang menguasai ilmu, dia pintar semua jenis ilmu. Ya, jadi gitu caranya. Salah satu cara Allah mengambil ilmu. Munculnya orang-orang yang jauh dari agama. Orang yang nggak ngerti agama, nggak belajar agama, nggak ngerti, tiba-tiba memberikan fatwa dengan menggunakan pakaian kayak orang-orang soleh, pakai sorban, ya, sampai ada yang berani ngomong wa ma khalaqtul jinna, ya, qul a'udzu birabbin nas, diartikan Allah tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah, tapi ayatnya qul a'udzu birabbin nas.
Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang nggak punya ilmu ngomong tentang agama, membuat fatwa tentang agama, sehingga umat bingung. Ah, tuh munculnya orang-orang yang jauh dari agama. Terjadinya bencana alam. Terjadinya bencana alam. Tuh tadi udah diomongin. Gempa, longsor, gunung meletus, kemudian pembunuhan, kemudian perzinahan, kemaksiatan. Ya. Apalagi tadi? Nah, tsunami, banjir, segala macam. Ada lagi wabah penyakit, ya. Nah, munculnya banyak bencana tuh, banyak banget. Di kita sudah terjadi belum? Sudah. Gunung Merapi sudah pernah meletus belum? Sudah. Gunung Bromo sudah meletus belum? Belum. Sudah. Banjir udah belum? Sudah. Longsor udah belum? Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. A'udzu min dzalik. Ya, a'udzubillahi min dzalik. Munculnya orang yang jauh dari agama. Tuh udah ada dua tuh. Poinnya dua tuh munculnya orang yang jauh dari agama. Lanjut. Tanda-tanda yang besar. Diumpetin lagi ah. Tanda-tanda yang besar. Bisa tanya. Ya. Kamu tanda-tanda yang besar. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Pinter. Enggak ada tuh. Farzana. Hilangnya Ka'bah. Hilangnya Ka'bah. Kemana Ka'bah? Naik ke atas langit ya. Kata Farzana hilangnya Ka'bah. Bener apa enggak ya? Ayo. Munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Wah, yang laki. Tanda-tanda kiamat besar. Panggala. Kiamat besar. Kiamat besar. Apa? Tsunami. Tsunami kan tadi kiamat kecil. Kiamat besar. Ada yang tahu? Kamu? Munculnya Isa Al-Masih. Munculnya atau turunnya Isa Al-Masih. Fatir. Dor. Banyak binatang melata. Banyak binatang melata. Subhanallah, ya. Coba kita lihat. Apa sih tanda-tanda kiamat besarnya? Cek. Tuh, matahari terbit dari barat. Udah ada belum tadi? Belum. Udah belum matahari terbit dari barat? Belum. Munculnya Dajjal udah belum? Tanda-tandanya udah ada, tapi orangnya belum. Siapa yang tahu sih Dajjal tuh ciri-cirinya? Ada yang tahu? Matanya apa? Mata satu. Masya Allah. Emang matanya kemana? Coba Amanda. Ada tulisan Apa? dahinya kafaro. Ada tulisan di dahinya kafaro, kafir. Subhanallah. Oke juga tuh jawabannya. Ya. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, munculnya binatang melata dari bumi. Namanya apa? Double Earth. Binatang melata. Ya. Kemudian kehancuran Ka'bah, bener juga tadi Farzana ngomong. Habis ngeliat dia. Ya. Ka'bahnya hancur. Nanti pas terjadinya kiamat itu lebih dahsyat lagi. Terjadinya kiamat lebih dahsyat lagi kejadiannya. Ada nggak yang tanda-tanda yang besar yang lain? Ada nggak? Siapa yang mau jawab? Dendi. Apa Den? Munculnya? Bentar. Apa Den? Munculnya Imam Mahdi. Ada nggak di situ? Nggak ada. Bener juga tuh. Munculnya Imam Mahdi. Tadi ada yang jawab turunnya Nabi Isa yang akan memerangi Dajjal. Bahkan Nabi Isa nanti yang akan memimpin, tapi tetap berimam kepada Imam Mahdi Nabi Isanya. Cuma dengan izin Allah yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa Al-Masih, ya. Isa Al-Masih. Dan hanya ada dua makhluk yang di belakangnya dikasih gelar Al-Masih. Dajjal Al-Masih dan Isa Al-Masih. Apa saudara kembar, Ustadz? Apa Dajjal sama Nabi Isa saudara kembar? Tidak. Dajjal itu sebagai simbol apa? Ada yang tahu? Dajjal simbol apa? Simbol apa? Simbol kekafiran. Masya Allah. Nabi Isa simbol apa? Simbol keimanan. Simbol apa? Kejahatan. Masa Nabi Isa simbol kejahatan? Apa Kimberly? Nabi Isa itu simbol apa nih? Kalau Dajjal simbol kejahatan, kalau Nabi Isa simbol keimanan. Masya Allah, ya. Jadi sudah paham semuanya ya tentang Dajjal. Ustadz,
sekarang kira-kira udah ada belum ya Dajjal? Belum nak, belum muncul orangnya. Tapi sifat-sifat udah ada. Ya, yang senang membawa kepada menunjukkan pada kejahatan, kemaksiatan, ngajak pada melawan Allah, musyrik kepada Allah, tidak mau sholat. Itu dia termasuk nerima ajakan Dajjal. Ya. Baik, satu, tanda-tanda besar. Baca semuanya. Satu, matahari. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tadi Imam Mahdi, turunnya Imam Mahdi. Terus Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Kita kembali ke materi berikutnya ya. Contoh kiamat sugro. Kita nonton ya. Ya. Nih. Lihat. Ya, dia mati, disimak, lihat rumah-rumah. Nih. Banjir bandang yang terjadi di Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis 9 Maret 2023 mengharumkan rumah seorang warga desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang. Rumah yang hanyut diketahui milik Wisnawati. Ia tak kuasa menahan tangis atas kehilangan rumah yang selama ini ditinggalinya bersama keluarga. Wisnawati pun menceritakan detik-detik rumahnya tersapu banjir bandang. Lihat tuh, Masya Allah. Tak ada harta yang ia bawa kecuali baju yang saat itu ia kenakan. Apa yang menimpa Wisnawati dialami juga oleh Eko, warga desa Sadan, Kecamatan Jarai. Tak hanya rumah, banjir juga merendam sawah miliknya yang siap panen. Ia menyebut banjir itu terjadi karena sungai Rantai Dedap meluap. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lahat, Ali Afandi mengungkapkan sebanyak 3 wilayah yang terdampak banjir tersebut, yakni Desa Pelajaran, Nantigiri di Kecamatan Jarai, dan Desa Lubuk Sepang di Kecamatan Pulau Pinang. Akibat bencana tersebut, seorang bocah dikabarkan tewas terseret banjir. Jenazahnya telah ditemukan petugas Basarnas. Sementara 3.000 jiwa menjadi korban terdampak banjir tersebut. Iya, anak-anak semua. Itu cuplikan kejadian salah satu tanda kiamat apa? Kiamat sugro, kiamat kecil, banjir bandang. Ya, kita lihat lagi. Kiamat kubro. Yang pernah viral ya. Baik, sebelum kita saksikan, ini adalah salah satu cuplikan sebenarnya yang difilmkan dengan keyakinan bahwa nanti 2012 akan terjadi kiamat besar sampai dibuat filmnya. Kalau memang terjadi kemarin 2012, kita udah nggak ada sekarang, ya nggak? Ya, kita saksikan. Tuh, lihat ini tsunami ya.
dahsyatnya ya. Gelap semuanya. Ini di Thailand cuplikannya. Lihat. Oh. Tanda-tanda tsunami. Oh, lihat. Oh, lihat. Lihat kapal laut. Korea. Masya Allah anak-anak ya. Itu tadi cuplikan film dari contoh kiamat kecil, banjir, longsor, kemudian gunung meletus, sampai dengan tadi kiamat, film cuplikan kiamat yang sesungguhnya. Itu belum seberapa anak-anak dibandingkan dengan aslinya. Mau kalian mengalami? Berani kayak gitu? Masih nggak yakin dengan hari kiamat? Nggak yakin? Masih ada yang masih percaya dengan dia berani nggak sholat? Berani, masih ada yang berani ngelawan Allah? Ngelawan orang tua di rumah? Sama mama berani berkata kasar? Dahsyat banget itu. Gak ada yang bisa sanggup menahan, gak ada yang selamat. Itu baru buatan manusia kira-kira. Yang aslinya Allah sudah kasih tahu di dalam Al-Quran yang kita baca beberapa ayat. Gak sanggup nak. Kita lihat lagi ya. Coba lihat. Ya. Ini peristiwa setelah hari akhir. Ada hari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian hari berkumpul, Yaumul. Kemudian hari dihisab. Ditimbang dulu, Yaumul Mizan. Yaumul Hisab, di perhitungan amal. Ini penimbangan. Lalu Yaumul Jazal yang terakhir, hari
Pembalasan. Apakah nanti nih setelah mati nih kiamat tang tadi nih, setelah ya, maka larinya ke sini. Larinya ke sini. Mati semuanya. Ustadz, kalau yang nggak dikubur berarti nggak ngalamin dong. Semua yang sudah mati berarti sudah ngalamin kayak gini. Hari kiamat, hari kebangkitan yaumul ba'ts. Lalu dikumpulkan yaumul hisab, di yaumul mizan, penimbangan, yaumul hisab, hitungan amal, baru yaumul jaza. Apakah Nizam pantas masuk surga atau neraka? Apakah Alia pantas masuk surga atau neraka? Apakah Denyut pantasnya masuk neraka atau masuk surga? Oh, si Fatir mah anaknya soleh, sama teman-temannya baik, sama ibunya berbakti, sholatnya rajin, masuk surga. Oh, si Dendi juga nggak mau kalah, dia juga masuk surga. Ada si Barka nggak mau sholat, apalagi disuruh puasa, orang-orang puasa dia mokel. Mokel siang-siang. Baik anak-anak semuanya, sudah dipahami ya? Nah, anak-anak semuanya, kalau ini semua materinya, nanti hikmahnya belakangan kita evaluasi dulu, kita latihan dulu. Karena semuanya sudah berkelompok satu-satu, Ustadz akan kasih lembar kerja kepada kalian, satu lembar, satu kelompok, namanya tulis semuanya, dikerjakan. Oke, siap-siap. Wah, ini kerjakan berkelompok nih, kalian saling bantu teman-temannya ya. Ada yang ngasih tahu, oh ini jawabannya ini jawabannya ini jawabannya anu, gitu ya. Nih namanya ditulis di sini semuanya, tanggalnya, harinya, ya. Namanya tulis, tanggalnya juga, namanya boleh ke samping, boleh ke bawah. Farzana dan kawan-kawan. Alia, iya. Kerjakan ya, berkelompok ya, semuanya berperan ya. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang main. Dikerjakan. Ayo. Ada yang berdiskusi ya, ajak diskusi ya. Ayo sambil ngobrol, sambil ini apa nih? Ya, jangan diem aja, diskusi. Ya, jangan ini tanya sama temennya, ajak minta pendapat. Ini apa sih? Ini kayak gimana sih? Fatir, Barkah, Nizam, Dendi. Ya, ayo. Alia, kemudian Farzana, Amanda, Aisyah, ayo bareng-bareng kayak gini. Ya. Apa? Boleh. Asal tulisan yang bagus. Tulisannya yang bagus. Diskusi. Nah, ini apa sih jawabannya? Ayo tanya nih. Baca. Nih yang menurun kayak gimana? Nomor 1 menurun. 4 melenceng. Ya. 7 merosot. Ya. 8 ketinggalan. Ayo tanya temennya. Ada yang jawab, ada yang cari pertanyaan, nanya, ada yang mikir, ada yang nulis. Ayo. Ya. Di situ. Waktunya 5 menit. Ya, 5 menit. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Yo, jangan ada yang meleng. Jangan ada yang meleng. Ayo semuanya, Ustadz liatin. Ada yang tanya, jangan ada yang diam. Jangan satu orang aja yang kerja, tangannya santai aja kayak kalian diskusi. Iya. Ya, ganti-gantian, ayo. Ada yang ngomong, ini jawabannya apa? Gitu aja. Ini apa sih pertanyaannya kayak gini, jawabannya apa sih? Yang menurun. Ya. Lihat, ayo, semuanya berperan. Jangan ada yang diam. Ya, aktif ya. Ada yang bacain soalnya. Terus ada yang mikir. Bareng-bareng. Itu pertanyaannya hampir semuanya ada di dalam yang kita pelajari sampai dengan cuplikan film. Ya. Enak banget belajar ngerjain TTS. TTS apa itu? TTS. Oh, TTS. Ya, teka-teki silang.
Bukanlah, itu mah pembelajaran, evaluasi ya. Jawab apa? Ya. Kerjakan ayo. Ayo, semuanya nggak melenceng tuh dari materi yang hari ini. Semuanya sudah ada, ya, sudah ditayangkan. Ya, jawab. Lagi nomor berapa? Panggala. Pertanyaannya apa? Hari penimbangan. Wah, ada contekannya itu. Hari penimbangan apa? Hari penimbangan. Yaumul Ba'ats. Bener apa salah ya? Apa sayang? Ini jadi kan sebenarnya di buku adanya lalat, tapi di tulisan di kertasnya lalat. Apa tuh? Lalat. Iya nggak apa-apa. Karena kalau aneh-aneh nggak ada. Harusnya aneh-aneh kan? Iya nggak? Jawabannya aneh. Tapi situ ngikutin situnya. Jadi apa jawabannya? Lalat. Sesuai dengan kotaknya aja yang diminta. Apa Sanum? Udah. Itu Sanum bukan sih namanya? Sanum udah. Apa pertanyaan yang sulit ada nggak? Ayo. Gampang semua ya? Apa Isamira? Udah. Muhammad. Oh, apa tuh salawat ya? Salawat masa kepada Walid, kepada Muhammad lah. Anak-anak, jangan salawat kepada yang lain ya. Diperintahkan kita salawat kepada siapa tuh? Udah Gadiza, Latifah? Belum. Wah, masih banyak yang belum dijawab. Ayo. Ayo, luar biasa ini, anak-anak hebat. Udah Zam? Belum, apa pertanyaan Zam? Tanyaan apa itu? Oh iya. Udah, nanti dulu ya, kalau sudah, taruh dulu. Pelajari lagi coba, dicek lagi. Takutnya nggak sesuai, ada yang salah. Harus nyambung itu. Kalau satu huruf beda, nanti beda. Kayaknya serius banget ini kelompok nih. Wes. Ya. Ini sampai nungging-nungging ini. Susah ya. Perasaan itu dibuatnya udah paling gampang dah. Lembar kerjanya. Udah Tir. Udah. Oh, Masya Allah. Ini udah nih. Waduh, Dendi, kelompoknya Dendi. Dendi terus? Banu. Nih? Barka. Nih? Nizam. Masya Allah. Udah semua udah. Cek lagi. Ayo. Jangan sampai ada yang salah hurufnya. Apa? Hah? Mana? Kalimat yang diucapkan saat mendengar musibah. Tarji. Kan innalillahi kan? Jawabannya tarji. Oke. Pas kan? Pas. Udah. Coba cek lagi. Udah. Cek lagi. Udah semuanya? Yang belum angkat tangan? Masih ada yang belum? Alia sama kelompoknya Farzana. Udah, Gadiza udah? Deh, oke. Yang laki udah tuh, Fatir udah Tir? Oke. Selamat. Lama ya? Oke, anak-anak semuanya. Oke. Dilihat lagi, cek lagi ya. Cek lagi. Oke. Udah semuanya? Masih ada yang belum? Masih ada. Nih, 2 kelompok yang belum. Oke.
Sebelum dikumpulkan, Ustadz kasih waktu 5 menit lagi untuk mencek lagi jawabannya. Ayo dicek lagi dari mulai pertanyaan 1 yang menurun dan mendatar. Cek lagi 5 menit, jangan buru-buru. Jangan sampai kalian terlewat, tidak teliti. Kelihatannya mudah, kalian cek lagi 5 menit. 5 menit. Oke, baik, kalau sudah anak-anak dikumpulkan ya, 1 orang mewakili ke depan untuk mengumpulkan. Baik, woi, subhanallah, hebat-hebat nih soleha. Siapa lagi? Kelompoknya sudah semua dicatat ya namanya? Sudah, oke. Namanya tulis dulu namanya cepet. Ya, tulis namanya. Yuk. Baik anak-anak semuanya, tulis jawabannya oke nih. Ada yang ke samping, ada yang ke bawah. 3 ke samping. Ya, ntar masih ada 1 lagi belum dikumpulkan. Nizam kelompoknya. Baik, anak-anak pertanyaannya mudah-mudah ya? Baik, lembar kerjanya menarik nggak? Seneng nggak kayak gitu? Iya, nggak terasa ya. Waktu berjalan begitu cepat, ya. Baik, ayo Nizam. Mana sini, Barkah, kumpulin. Tulis. Baik, diulas dikit aja. Ya. 3 ke samping, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke bawah 1, tempat dikumpulkannya manusia setelah hari kebangkitan. Apa tadi? Yaumul, tempat dikumpulkan Yaumul Mahsyar. Padang mahsyar. Iya. Kemudian peristiwa hancurnya alam semesta dan isinya Yaumul Kiamat. Masya Allah, ini jawabannya oke semua nih. Baik anak-anak semua, ini sudah diselesaikan, sudah kalian kerjakan dan sudah dikumpulkan. Insya Allah nanti Ustadz akan memberikan penilaian. Dan kita kepada berikutnya yaitu pada hikmah. Ya, setelah peristiwa, setelah hari akhir, ya. Baik, kita sudah belajar dari awal, mulai dari pengertian, dalil-dalil, kemudian tanda-tanda kiamat, sugro dan kubro, kemudian videonya ditampilkan, ya, pembelajarannya, dan lembar tugasnya sudah kalian kerjakan. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab. Masih ada yang nggak berani nggak mau tanggung jawab setelah tadi nonton kiamat? Ada yang berani? Ada yang berani nggak sholat? Ada yang berani ngelawan sama orang tua? Enggak. Berani tanggung jawab, siap semuanya? Ya. Mendorong untuk berbuat baik dan menjauhi dosa, siap? Siap berbuat baik? Siap menjauhi dosa? Ya Allah, memberikan ketentraman dan ketenangan hati. Karena tahu pas hari kiamat dia banyak berzikir, dia banyak doa, banyak berbuat baik. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah tuh, setelah nonton tadi kira-kira mau ngelawan apa mau taat? Ketaatan itulah yang menambah ketakwaan kepada Allah, menambah hati jadi, ya Allah, aku takut padamu ya Allah. Jangan-jangan aku mati nanti diikat, disiksa, digoreng di neraka nanti. Ya. Kemudian memperbaiki akhlak dan menjauhi perbuatan negatif. Akhlaknya jadi baik, jadi sopan sama guru, sama teman-teman sebayanya juga berkataannya nggak lagi ngatain yang jelek-jelek. Temannya dikatain petot, temannya diselengkat, temannya dikatain orang tuanya. Jangan, sudah lupa dengan hari kiamat. Yang mulutnya masih suka comel-comel, yang masih suka ngomongin temennya, mainnya berkelompok, ini nggak ditemenin. Kamu mah bukan bestie saya, kamu nggak satu circle. Memperbaiki akhlak dan menjauhi perbuatan negatif. Baik anak-anak, sebelum kita ada yang mau bertanya tentang pembelajaran kita? Ada? Kalau nggak ada yang nanya, Ustadz yang nanya. Siap?
Makanya Ustadz pancing, ada yang mau bertanya nggak tentang tadi hari kiamat? Pertanyaannya bebas, tapi tentang hari kiamat, tentang kejadiannya. Ayo, siapa yang nanya? Cung, siapa? Dendi. Nizam kan nanya, Nizam? Ya. Ayo, kalau enggak Ustadz yang nanya. Kalau enggak Ustadz yang nanya tentang hari kiamat. Baik, siap. Jawab ya. Ada nggak yang mau nanya dulu? Ada? Nggak ada? Ada yang mau nanya dulu? Siapa? Ustadz, ayo nanya. Banyak loh pertanyaan. Katel ya? Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat nanyanya? Ustadz, kapan hari kiamat? Aduh. Ustadz ditanya, Ustadz kapan hari kiamat? Mentang-mentang disuruh nanya. Ustadz ditanya kapan hari kiamat? Anak-anak, sekelas Nabi dan Rasul pun, Malaikat Jibril pun tidak mengerti dan tidak tahu kapan tepatnya hari kiamat. Tetapi melalui Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah, kemudian hadis-hadis Nabi, salah satunya yang kita baca di surat Al-Qari'ah ayat 1-5 itu menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat, tapi bukan kapan waktunya. Ciri-cirinya, tanda-tandanya kiamat akan terjadi sudah semakin dekat. Satu, sudah tidak ada lagi nabi yang turun, iya nggak? Nabi terakhir ada nggak nabi terakhir? Siapa nabi terakhir? Ada nggak yang lain yang turun lagi? Kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, benar apa bohong? Zaman Rasulullah ada yang ngaku-ngaku Musailama Al-Kadzab, ngaku nabi. Di Indonesia ada yang tahu nggak yang ngaku nabi? Siapa? Di Indonesia? Siapa? Siapa? Nggak tahu. Siapa coba yang dapat wahyunya di Gunung Bundar, di Gunung Batok? Ahmad Musaddiq ngaku nabi, bener apa enggak? Bohong apa bohong? Ada lagi nabi perempuan namanya Lia Eden, bener apa enggak? Bohong. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, bohong. Tanda-tanda tadi, tanda kiamat besar, tanda kiamat kecil. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tanda-tandanya aja, tapi nggak pernah dikasih tahu. Nanti wahai manusia, siap-siaplah, kiamat akan terjadi pada hari Kamis, bulan ini, tahun ini. Enggak, kayak tadi di film Kiamat 2012, ya nggak? Terjadi apa enggak? Kalau udah terjadi mah 2012, sekarang 2025, berarti tidak ada yang tahu. Nabi juga nggak pernah dikasih tahu. Ya Nabi, kasih tahu umatmu, siap-siap, nanti kiamat besar, kiamat kubro terjadi pada masanya ini. Tidak. Malaikat juga nggak pernah dikasih bocoran. Malaikat Jibril, ntar kasih tahu ya. Kasih tahu sama manusia setelah Nabi Muhammad wafat, kepada sahabat-sahabat, kepada umatnya. Nanti kiamat, kalau kiamat dikasih tahu mah enak. Kita bisa siap-siap ya. Kita bisa siap, tapi tidak ada yang tahu. Tadi kalian nanya, Ustadz kapan kiamat? Nggak ada yang tahu nak. Wallahu a'lam bimuradi. Wallahu a'lam bissawab. Nggak pernah. Tapi Nabi Muhammad kasih tahu, nanti kiamat sudah akan semakin dekat datang. Kalau nanti Imam Mahdi udah turun, Dajjal turun, ya. Baik. Yang berikutnya, kemudian ada lagi nggak yang nanya? Nggak. Ustadz nanya sekali. Kiamat, hari kiamat ini pertanyaan konseptual. Setelah mati semua, maka manusia akan dibangkitkan. Hari dibangkitkannya manusia, Ustadz sebut namanya, jawab. Hari dibangkitkannya manusia disebut apa? Aisyah. Aisyah, apa? Yaumul apa? Hari dibangkitkan? Yaumul Ba'ats. Benar apa enggak? Benar apa benar? Masya Allah. Lagi. Sekarang, hari manusia dibalas amal perbuatannya. Fazana? Apa? Yaumul Alia? Yaumul Jaza. Benar apa benar? Alhamdulillah. Baik anak-anak, Ustadz kira pembelajaran kita sudah sampai di penghujung dan kalian siap-siap lagi belajar pada rencana pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar
berkenaan dengan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah. Baik anak-anak semuanya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang beriman kepada hari kiamat, rukun iman yang kelima. Kita harus mawas diri, waspada, dan disuruh banyak-banyak berbuat baik untuk bekal kita di kehidupan yang abadi. Karena dunia ini adalah sementara. Ada yang mau hidup selama-lamanya di dunia? Karena dunia akan hancur. Tempat kita yang paling abadi adalah akhirat. Mau di surga atau di neraka? Surga. Maka kumpulkan amal ibadah kita yang terbaik. Berbakti kepada Allah. Ibadah kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua, kita berbuat baik, belajar dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap semuanya? Siap. Baik, selamat pagi. Pagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk bahagia. Pagi. Ya, keras banget. Tepuk gembira. Oke, anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka kita cukupkan dengan kalimat thayyibah. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bersama-sama, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak semuanya, kita bisa kembali kepada kegiatan berikutnya. Sampai jumpa dan kalian bisa beraktivitas pada aktivitas yang lainnya, mungkin pelajaran selanjutnya, atau kalian rehat-rehat dulu. Waalaikumsalam, tadi sudah salam, dan silakan kembali ke tempat kalian istirahat. Ya, silakan. Terima kasih semuanya.